dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak, Ibu Gia Yuliana Eskom, beserta rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Kalistri Zahra Fitriani bersama rekan saya. Saya Arfi Rutar. Saya Riani Asmansyah. Dan saya Jeffrey Maulidi. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil pengujian aplikasi Candil, yaitu Maca Dina Digital Library, menggunakan 3 metode pengujian, yaitu yang pertama beta testing, alpha testing, dan UAT. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang dari aplikasi Candil itu sendiri adalah aplikasi perpustakaan digital yang menyediakan layanan pencarian buku, peminjaman buku digital, membaca e-book, dan pengelolaan koleksi buku daring secara modern dan mudah diakses. Layanan utamanya terdiri dari pencarian buku, peminjaman buku digital, membaca e-book, dan pengelolaan koleksi buku daring untuk mendukung literasi digital masyarakat. Tujuan pengujian itu sendiri yaitu memastikan kualitas fungsi, kemudahan penggunaan dan penerimaan pengguna terhadap aplikasi perpustakaan digital Candil. Selanjutnya ada objek pengujian, yaitu ada 10 fitur utama. Yang pertama, fitur 1 sampai ke 3 terdiri dari login, berisi autentikasi pengguna ke dalam sistem. Kedua, registrasi, berisi pendaftaran akun pengguna baru. Ketiga, lupa password, berisi pemulihan akses akun. Dan yang kedua ada fitur keempat sampai ke 7 yang berisi pertama beranda, yaitu tampilan utama aplikasi. Kedua, pencarian buku, yaitu temukan koleksi digital. Ketiga, detail buku, yaitu informasi lengkap buku. Keempat, pempinjaman buku, yaitu proses pinjam buku digital. Fitur yang terakhir itu ada fitur 8 sampai 10. Yang pertama darak buku, berisi pengelolaan koleksi pribadi. Kedua, membaca e-book, berisi baca buku secara daring. Ketiga, logout, berisi keluar dari sesi pengguna. Pengujian ini dilakukan terhadap 10 fitur utama aplikasi Candil Maca Dina Digital Library menggunakan metode alpha testing, beta testing, dan UAT untuk memastikan kualitas dan kelayakan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya ada metodologi pengujian. Kita menggunakan 4 metodologi. Yang pertama ada alpha testing, yaitu pengujian internal oleh tim pengembang untuk memvalidasi seluruh fitur utama aplikasi Candil sebelum diliris ke pengguna. Kedua ada UAT, 10 test case diuji oleh 99 responden pada Senin 29 Juni 2026 untuk memastikan aplikasi diterima dan layak digunakan. Dan yang ketiga ada beta testing, yaitu pengujian oleh 99 responden menggunakan skala like 1-5 untuk mengukur kepuasan dan kemudahan pengguna aplikasi. Dan yang terakhir ada sampling dan responden. Metode ini yaitu probability sampling, simple random sampling, rumus Slovin, populasi 10.000 pengguna, margin of error 10% sampai 99 responden. Nah, oke. Izin masuk. Di sini saya akan langsung ke bagian hasil alpha testing. Jadi di sini seluruh fitur utama aplikasi Candil berhasil diuji dan dinyatakan valid. Tidak ditemukan bug kritis dalam proses pengujian alpha yang dilakukan oleh tim internal. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada hasil validasi fitur. 100% fitur utama dinyatakan valid. 10 dari 10 fitur itu berhasil semua, tidak ada bug kritis yang ditemukan selama proses pengujian. Lalu yang kedua di sini ada hasil alpha testing. Di sini yang pertama ada objek uji. Objek ujinya itu ada 10 fitur utama aplikasi dari Candil atau Maca Dina Digital Library. Lalu untuk statusnya tidak ditemukan bug yang menyebabkan kegagalan fungsi utama. Lalu jadi kesimpulannya seluruh fitur berfungsi normal sesuai skenario pengujian. Nah, yang terakhir di sini ada catatan dan bahan evaluasi. Jadi meskipun fungsi utama berjalan lancar, tapi juga terdapat beberapa catatan terkait performa. Di antaranya, yang pertama di sini ada loading halaman. Nah, loading halaman ini kadang lambat saat kondisi internet tidak stabil. Jadi, untuk jalan aplikasi ini sebenarnya tergantung internetnya, kondisi internetnya apakah bagus atau sinyalnya sedang buruk. Nah, yang kedua di sini ada cover buku. Beberapa cover buku memerlukan waktu tambahan untuk tampil penuh. Jadi loadingnya tuh memang lumayan lama ya kalau internetnya buruk gitu. Lalu yang ketiga, nah di sini ketergantungan jaringan. Performa aplikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas internet pengguna. Jadi intinya aplikasi Candil ini itu sangat dipengaruhi oleh kualitas internet. Kalau kualitas internetnya bagus, maka aplikasi akan sangat lancar. Tapi kalau internetnya buruk, maka aplikasi juga akan sangat lambat. Oke, di sini masih hasil alpha testing.
Nah, di sini ada status bug nih. Yang pertama, loading halaman terkadang lebih lama pada jaringan tidak stabil. Kategorinya open, kategorinya minor, statusnya open. Lalu yang kedua, beberapa cover buku membutuhkan waktu tambahan untuk tampil. Kategorinya minor, statusnya open. Lalu yang ketiga, di sini ada performa aplikasi dipengaruhi oleh kualitas koneksi internet. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya ya, bahwa aplikasi Candil ini memang sangat dipengaruhi oleh internet, kondisi internet. Nah, kesimpulannya, aplikasi Candil memenuhi semua kriteria pengujian fungsional dasar dan siap untuk tahap pengujian berikutnya. Oke, tadi alpha testing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari beta testing. Nah, untuk teknik samplingnya dulu nih. Penentuan jumlah responden dilakukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan atau margin of error-nya itu sebesar 10%. Nah, rumus Lovinnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Di sini ada N sama dengan N besar per 1 tambah N kuadrat. Nah, untuk keterangannya, N kecil di sini ada jumlah sampel. Jadi di sini kita akan mencari jumlah sampel. Untuk rumusnya seperti itu, jumlah populasi per 1 tambah jumlah populasi margin of error. Nah, jadi di sini untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk aplikasi ini. Nah, jadi jumlah populasi pengguna yang dijadikan objek penelitian itu ada 10.000. Jadi ada 10.000 orang yang menggunakan aplikasi ini dengan tingkat kesalahan 10% atau 0,1. Maka jumlah sampel yang dihitung sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya di sini. Bisa dilihat rumusnya seperti tadi, dan di sini saya akan langsung menjelaskan saja. N sama dengan jumlah jumlah populasi yaitu 10.000 per 1 tambah 10.000 0,1 per 2 pangkat 2 atau 10% pangkat 2. Nah, bisa dikalikan saja bawahnya. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, maka hasil yang ditemukan adalah 99,1%. Dibulatkan menjadi 99. Jadi total sampel yang kita dibutuhkan atau responden yang kita butuhkan untuk aplikasi ini yaitu sebesar 99 responden. Nah, di sini pertanyaan kuesionernya dulu nih. Jadi untuk beta testing di sini kami sekelompok membuat 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tampilan aplikasi Candil menarik. Nah, pertanyaan kedua, menu-menu pada aplikasi mudah dipahami. Lalu login mudah dilakukan. Lalu proses registrasi mudah dilakukan. Lalu fitur pencarian memudahkan menemukan buku. Lalu informasi buku mudah dipahami. Proses peminjaman buku mudah dilakukan. Membaca e-book terasa nyaman. Aplikasi berjalan cepat dan stabil. Secara keseluruhan, aplikasi Candil mudah digunakan. Nah, dari 10 pertanyaan tadi, para responden akan menjawab berdasarkan pengalaman yang dia selama menggunakan aplikasi tersebut gitu. Jadi pertanyaan nomor 1, tampilan aplikasi Candil menarik. Nah, responden akan menjawab dengan pilihan seperti ini. Di sini untuk pertanyaan tadi misalkan ya, tampilan aplikasi Candil menarik. Nah, beberapa responden akan menjawab pertanyaan itu. Apakah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju nih. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut akan mendapatkan skor. Kalau misalkan sangat setuju mendapatkan 5 skor, setuju 4 skor, netral 3 skor, tidak setuju 2 skor, sangat tidak setuju 1 skor. Jadi, jawaban dari responden ini sangat berpengaruh terhadap aplikasi. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian hasil kuesioner. Masih di hasil beta testing ya. Yang pertama di sini kita akan menghitung total skor nih. Nah, untuk total skornya sendiri yaitu jumlah seluruh nilai responden. Jadi kita akan menjumlahkan seluruh nilai responden gitu. Nah, di sini mendapatkan jawaban yaitu total seluruh jawaban ada 3.867 jawaban. Nah, yang kedua di sini ada menghitung total jawaban. Untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah responden dikali jumlah pertanyaan. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa jumlah respondennya itu ada 99 dikali jumlah pertanyaan. Dan pertanyaannya itu juga ada 10. Maka didapatkan perhitungan 99 dikali 10. Maka menghasilkan 990 jawaban yang diisi oleh seluruh responden. Nah, lalu yang ketiga di sini menghitung rata-rata nih. Nah, untuk rumusnya sendiri total skor dibagi total jawaban. Maka untuk perhitungannya ada 3.867 dibagi 990. Maka dihasilkan 3,9060 dan seterusnya. Dan jika dibulatkan, maka menjadi 3,90. Jadi artinya rata-rata setiap jawaban mendapatkan nilai 3,90 dari skala 1 sampai 5. Oke, di sini kita lanjut ke bagian menghitung persentase. Nah, untuk langkah pertama,
yaitu hitung skor maksimum. Rumusnya sendiri di sini ada responden dikali pertanyaan dikali nilai maksimum. Nah, untuk perhitungannya kita dapatkan 99 responden dikali 10 jawaban dikali 5 nilai maksimum, maka menghasilkan 4.950. Nah, itu tadi langkah pertama. Untuk langkah kedua di sini yaitu menghitung persentase. Nah, untuk rumusnya sendiri total skor dibagi skor maksimum kali 100%. Nah, untuk perhitungannya di sini ada persentase. 3.867 dibagi 4.950 dikali 100%, maka menghasilkan 0,781212 dan seterusnya. Jika dibulatkan atau diubah ke persen, yaitu menjadi 78,10%. Nah, masuk ke bagian interpretasi. Di sini ada interval dan juga kategori. Nah, di sini kita langsung ambil aja hasil rata-rata nih. Nah, hasil rata-rata kita tadi kan ada 3,90. Nah, di sini kita lihat di interval 3,90 itu masuknya ke bagian yang keempat. Dari 3,41 sampai 4,20. Di situ kita masuk ke bagian kategori baik. Nah, jadi di sini ada ringkasan dari hasil beta testing. Pengujian dilakukan kepada 99 responden menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur kepuasan dan kemudahan pengguna aplikasi Candil. Nah, total responden ada 99 responden yang mengisi kuesioner dengan skala Likert 1-5 melalui metode simple random sampling dari populasi 10.000 pengguna. Nah, yang kedua di sini ada total skor. Total akumulasi skor dari seluruh responden jawaban adalah 3.867 dari 990 total jawaban yang dikumpulkan. Lalu yang ketiga di sini ada rata-rata skor. Rata-rata skor keseluruhan adalah 3,90 atau setara dengan tingkat kepuasan 78,10% dari nilai maksimal. Lalu yang empat dan yang terakhir di sini kategori. Sistem dinilai baik dan cukup mudah digunakan. Dan kesimpulannya, aplikasi Candil memenuhi standar kepuasan pengguna. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu kita ada hasil User Acceptance Testing atau UAT. Nah, di sini dari sebanyak 99 responden menguji 10 test case aplikasi Candil. Seluruh test case dinyatakan valid dan si aplikasi resmi diterima oleh pengguna. Jadi kita itu melakukan pengujian di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Nah, di sini untuk tes case UAT ini 100% tes case-nya itu valid. Jadi seluruh 10 tes case berhasil divalidasi dengan status accepted. Aplikasi Candil layak digunakan sebagai perpustakaan digital. Nah, di sini statusnya kan accepted nih. Jadi si aplikasi Candil ini diterima oleh pengguna dan dinyatakan layak digunakan. Pengujian ini juga dilakukan seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, pengujian ini dilakukan pada hari Senin 29 Juni 2026 bersama 99 responden. Nah, di sini kita untuk pengujian si UAT ini ya melakukan test case gitu. Di sini ada tabel test case. Yang pertama itu untuk test case-nya pengujian fitur login. Nah, pengguna berhasil login menggunakan email dan password yang valid serta masuk ke halaman beranda. Nah, ini statusnya itu valid. Nah, yang kedua, pengujian fitur registrasi. Expected result-nya itu pengguna berhasil membuat akun baru dengan data yang valid. Nah, statusnya juga di sini valid atau berhasil ya, teman-teman. Untuk test case yang ketiga itu pengujian fitur lupa password. Buat expected result-nya itu pengguna berhasil melakukan reset password dan dapat login menggunakan password baru. Nah, statusnya ini valid atau berhasil. Nah, untuk test case yang keempat itu pengujian fitur beranda. Untuk expected result-nya, halaman beranda menampilkan daftar buku dan informasi dengan benar setelah login. Statusnya itu valid. Nah, untuk test case yang kelima, itu kita ada pengujian fitur pencarian buku. Untuk expected result-nya, sistem menampilkan buku sesuai kata kunci yang dimasukkan pengguna. Di sini statusnya valid atau berhasil juga. Untuk test case yang keenam, itu pengujian fitur detail buku. Untuk expected result-nya, informasi buku seperti judul, penulis, penerbit, sinopsis, dan lain-lain ditampilkan secara lengkap. Di sini statusnya juga valid atau berhasil. Untuk test case yang ketujuh itu ada pengujian fitur peminjaman buku. Untuk expected result-nya itu buku berhasil dipinjam dan masuk ke rak buku pengguna. Di sini statusnya juga valid atau berhasil ya teman-teman.
Untuk test case yang ke-8 yaitu ada pengujian fitur rak buku. Untuk expected result-nya, buku yang dipinjam ditampilkan pada rak buku dan dapat diakses kembali. Di sini statusnya itu valid. Untuk test case yang ke-9 kita ada pengujian fitur membaca e-book. Untuk expected result-nya, e-book dapat dibuka dan dibaca tanpa kendala. Di sini juga statusnya valid. Untuk test case yang ke-10 kita ada pengujian fitur logout. Untuk expected result-nya, pengguna berhasil keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login. Nah, ini juga statusnya valid. Jadi, dari semua test case ini, dari 10 jumlah test case yang kita lakukan, semuanya berhasil. Lalu dengan rumus persentase keberhasilannya itu jadi 10/10 dikali 100%, jadi tingkat keberhasilan atau kesiapan si aplikasi untuk digunakan oleh si pengguna itu sebesar 100%. Jadi si sistem benar-benar memenuhi kebutuhan si pengguna. Nah, untuk selanjutnya ada kelayakan sistem Candil. Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Candil terbukti memenuhi standar kualitas fungsional, kepuasan pengguna, dan penerima pengguna. Berikut ada beberapa ringkasan hasil kelayakan sistem secara keseluruhan. Kan tadi kita sudah dijelaskan kalau kita itu pengujian sistem Candil ini menggunakan 3 tahap atau 3 macam metode pengujian, yaitu ada alpha testing, beta testing, dan user acceptance testing atau si UAT ini. Nah, di sini saya akan ringkas sedikit jadi hasil kelayakan sistem secara keseluruhannya. Nah, untuk alpha testing ini 100% fitur utama berfungsi sesuai kebutuhan. Seluruh 10 fitur utama valid tanpa bug kritis. Jadi masih bisa diterima. Untuk yang kedua itu beta testing. Tingkat kepuasannya yaitu 78,10% dengan rata-rata skor 3,90 dari skala 5 kategorinya jadinya baik ya teman-teman. Untuk yang ketiga ini dari metode si pengujian user acceptance testing atau UAT. Seperti yang saya jelaskan, pengujian UAT ini kita itu 100% keberhasilannya, soalnya kayak dari si 10 test case itu semuanya test case-nya berhasil. Jadi statusnya itu accepted. Jadi aplikasi diterima dengan baik dan layak digunakan. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada 2 perbaikan rekomendasi. Di sini ada rekomendasi perbaikan 1 menjadi 4 poin. Di antaranya ada performa pencarian dan e-book. Terus yang kedua ada sinkronisasi rak buku. Yang ketiga ada filter pencarian lengkap. Dan yang keempat ada catatan pengembangan. Di sini ada performa pencarian dan e-book, yaitu di antaranya untuk meningkatkan performa aplikasi pada fitur pencarian buku dan pembukuan e-book agar lebih cepat dan responsif terhadap performa pencarian dan e-book tersebut. Yang kedua ada sinkronisasi rak buku, yaitu mengoptimalkan sinkronisasi data pada fitur rak untuk sehingga buku tersebut koleksi penggunanya selalu diperbarui secara akurat. Yang ketiga ada filter pencarian lengkap, diantaranya itu untuk menambahkan fitur filter pencarian yang lebih lengkap, terus mencakup kategori, terus penerbitan dan tahun terbit bukunya. Yang keempat, di dalam rekomendasi perbaikan 1 itu yaitu catatan pengembangan. Nah, untuk catatan pengembangan ini, rekomendasinya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna aplikasi Candil secara berkelanjutan. Lanjut slide berikutnya, rekomendasi perbaikan yang kedua, itu ada 3 poin, diantaranya ada aktivitas penggunaan, terus peningkatan tampilan UI, dan yang ketiganya yaitu fitur notifikasi informatif. Di sini ada riwayat aktivitas pengguna, diantaranya untuk menambahkan fitur riwayat aktivitas sehingga pengguna agar dapat melacak buku yang telah dibaca dan dipinjam sebelumnya. Terus yang keduanya yaitu peningkatan tampilan UI, yaitu untuk meningkatkan tampilan antarmuka pengguna agar lebih modern, terus responsif dan nyaman digunakan di berbagai perangkat atau device. Terus yang ketiganya yaitu ada fitur notifikasi informatif. Nah, untuk fitur notifikasi informatif ini yaitu untuk menambahkan fitur notifikasi yang memberikan informasi terbaru tentang koleksi buku baru dan pembaruan aplikasi. Lanjut slide berikutnya. Di sini ada tim penguji dan dosen pengampu.
Nah, untuk pengujian aplikasi Candil, yaitu Candil itu singkat dari Maca Dina Digital Library yang dilaksanakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4 dengan Prodi Teknik Informatika di Universitas Teknologi Bandung tahun 2026. Di antaranya yaitu Bugia Yuliana Eskom selaku dosen pengampu, terus ada Zikri Maulidi, terus ada Kalistri Zahra Fitriani, serta Raffi Rutab, dan Riani Asma Aisyah itu sebagai anggota kelompok 4. Dari yang semuanya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, kesimpulan di antara presentasi kali ini yaitu aplikasi Candil ini telah melewati 3 tahap pengujian. Di antaranya itu alpha testing dengan 100% fitur valid, terus beta testing dengan 78,10% tingkat kepuasannya, terus kategorinya baik. Dan user acceptance-nya testing 100%, test case-nya diterima, sehingga aplikasi ini layak digunakan sebagai perpustakaan digital. Nah, untuk perbaikan disarankan untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum